Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi hari ini aku membawain lagi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pastor Joanna minggu lalu yang berjudul tentang langit dan bumi. Kita akan sama-sama belajar apa sih langit dan bumi ini, teman-teman. Kita akan lihat satu persatu dan mulai kita tilik satu persatu, teman-teman. Langit dan bumi. Jadi kenapa kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul langit dan bumi ini? Kita bisa lihat, teman-teman, bahwa ternyata antara langit dan bumi itu membicarakan tentang betapa jauhnya cara berpikir kita atau cara pandang kita dan cara kerja kita dengan cara kerajaan surga bekerja, dengan cara kerajaan surga berpikir. Dan bagaimana kalau kita mulai membuka Alkitab, membaca Alkitab kita buka dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman, bahwa isi Alkitab ini adalah membuat kita bisa mempunyai cara pandang kita seperti cara pandang kerajaan surga yang dimana Yesus miliki, teman-teman, Tuhan miliki. Kita akan mulai belajar dari kisah seorang Petrus, di mana dia adalah seorang dari salah satu murid Yesus pada saat Yesus ada di dunia ini. Ini adalah kisah tentang Rasul Petrus, teman-teman. Kita akan lihat, kita akan belajar tilik satu persatu apa saja perjalanan hidup Petrus, apa saja proses Petrus ketika Petrus menjadi murid Yesus pada saat Yesus ada di dunia, teman-teman. Petrus ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Jadi kelemahannya adalah dia impulsif, dia ceroboh, orangnya ragu, tapi juga dia juga takut dan terlalu percaya diri, teman-teman. Terlalu percaya diri juga adalah satu kelemahan ya di dalam hidup kita. Nah, kelebihannya adalah dia punya keberanian, dia punya kesetiaan, punya kemampuan untuk bertobat dan belajar memperbaiki diri dan juga memiliki jiwa pemimpin. Apa saja sih, teman-teman, yang tadi aku bilang, apa saja yang Petrus alami ketika Petrus menjadi murid Yesus, dan apa saja proses-proses Petrus yang dirasakan Petrus untuk sampai kepada di mana Tuhan mempercayakan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kegagalan yang tidak masuk akal. Ini ada di Matius 26 ayat 33 sampai 35, Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lalu dari kegagalan yang tidak masuk akal ini masuk ke pemulihan yang tidak masuk akal, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, dan masuk ke dalam rencana Tuhan yang tidak masuk akal. Ini ada di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Nanti kita akan lihat satu persatu, kita akan belajar satu persatu tentang perjalanan Petrus ini, teman-teman. Yang pertama adalah kegagalan yang tidak masuk akal. Itu ada di Matius 26 ayat 33 sampai 55 dan Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana kehidupan Petrus pada saat itu ketika Yesus ditangkap dan ingin disalibkan. Petrus berhadapan atau Petrus dihadapkan kepada satu tekanan hidup, satu rasa takut, satu ancaman terhadap dirinya, sehingga rasa ketakutan dan rasa ancaman itu membuat dia menjadi ragu untuk melindungi Yesus. Padahal pada saat di perjamuan kudus, Petrus dengan lantangnya atau dengan tidak ragunya berkata kepada Yesus bahwa dia akan melindungi Tuhan, melindungi Yesus, dan juga dia akan melakukan apa saja untuk Yesus pada saat itu tidak ditangkap, teman-teman. Tetapi Yesus juga di situ berkata kepada Petrus untuk berkata kepada Yesus dan memberitahu Yesus berkata kepada Petrus dan memberitahu Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali, dan di situ Petrus bilang kepada Yesus bahwa dia tidak akan melakukan itu. Tetapi pada kenyataannya Petrus melakukannya. Ketika rasa takut, rasa tekanan yang dia hadapi, akhirnya
itu membuat dirinya menyangkal Yesus 3 kali, teman-teman. Sama ya kayak yang kita lalui, sama ya yang kayak kita alami, teman-teman. Ini menggambarkan kelemahan-kelemahan kita ya, teman-teman, sebagai manusia ketika kita menjalani satu proses hidup atau satu tekanan hidup atau ujian hidup, apapun itu, teman-teman. Ini adalah kelemahan manusia di mana kita gagal bertahan dalam iman kita dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak atau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ketika Petrus mengalami kegagalan yang tidak masuk akal, Tuhan tidak diam di situ. Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan Petrus, di mana Petrus mengalami pemulihan yang tidak masuk akal. Bagaimana ini sangat mengingatkan Petrus pada waktu dia menyangkal Yesus 3 kali. Ini ada di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Di sini Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus pada saat itu ketika mereka sedang makan, mengambil ikan, lalu mereka makan ikan yang mereka ambil. Di situ Tuhan mengambil waktu bersama Petrus lalu bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus? Yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus bangkit lalu bertemu dengan murid-muridnya Yesus, ketika murid-muridnya Yesus sedang memancing ikan atau mengambil ikan pada saat itu, Yesus tidak mengatakan kepada murid-muridnya atau tidak bilang kepada murid-muridnya, kok kalian ninggalin aku, kok kalian menyangkal aku, kok kalian kabur pada saat aku ditangkap. Tuhan tidak perhitungkan itu karena itu sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus sudah tidak ingat-ingat lagi kesalahan mereka, Tuhan Yesus sudah tidak perhitungkan lagi kesalahan mereka karena itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Dan ketika Yesus datang menemui murid-muridnya pada saat itu, Petrus dan Yesus mengambil waktu berdua dan membicarakan tentang bagaimana Petrus, apakah seorang Petrus sangat amat mengasihi Yesus, dan jawabannya adalah iya. Dan ketika Yesus bertanya tentang pertanyaannya yang ketiga kali, apakah Petrus mengasihi Yesus, itu mungkin sangat menyakiti, pertanyaan itu sangat menyakiti dan menghancurkan hati Petrus, karena di sini kita bisa lihat bahwa Petrus mengingat apa yang sudah dia lakukan, tetapi Tuhan tidak perhitungkan itu. Petrus merasa ada kasih yang tidak gagal di situ, ada kasih Yesus di situ. Bagaimana Yesus tetap mau mempercayakan seorang Petrus, di mana yang sudah menyangkal dia, untuk bisa menggembalakan murid-muridnya, teman-teman, menggembalakan domba-dombanya, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah rencana Tuhan yang tidak masuk akal. Dari mulai kehidupan Petrus, kegagalan yang tidak masuk akal, pemulihan yang tidak masuk akal, ada rencana Tuhan yang tidak masuk akal. Di sini ada di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Bagaimana di sini di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 adalah bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa cara berpikir, cara bertindak kita itu berbeda dengan cara pandangnya Tuhan, cara pandangnya kerajaan surga, cara bertindak dan berpikirnya cara Tuhan atau kerajaan surga itu, teman-teman. Dan bagaimana perbedaan antara manusia dan perbedaan antara Tuhan. Manusia sangat terbatas sedangkan Tuhan tidak terbatas. Dia punya hikmat yang tak terbatas dan gak pernah terjangkau oleh manusia. Nah, Tuhan juga menggunakan gambaran yang sangat sederhana, sama seperti judul kita, yaitu bagi langit dan bumi, yang di sini menggambarkan betapa besarnya perbedaan antara manusia dan cara berpikir Tuhan. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaannya, teman-teman, seperti langit yang ada di atas bumi. Begitu juga jalannya Tuhan, teman-teman. Jalannya Tuhan juga melampaui
jalan-jalannya kita. Banyak hal yang mungkin kita punya rencana Tuhan hancurkan, banyak hal yang mungkin kita punya rancangan Tuhan tidak izinkan itu terjadi, tetapi rancangan Tuhan yang melampaui segala rancangan kita, itulah yang terjadi, teman-teman. Nah, di sini ada points to ponder, nanti teman-teman bisa baca points to pondernya, ada 2 pertanyaan, kita bisa bahas ini nanti di breakout room. Ini ada lagi satu ayat di mana di Kejadian 50 ayat 20 bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa ini ada di Kejadian 50 ayat 20, teman-teman. Ini ada di Kejadian 50 ayat 20, kisah seorang Yusuf, di mana Yusuf dibuang sama kakak-kakaknya, sama abang-abangnya, tetapi Tuhan bisa rubah hal buruk menjadi satu rancangan yang baik yang Tuhan biarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mengalami hal yang baik, hal yang tidak baik, hal yang buruk, itu bisa Tuhan ubahkan menjadi hal yang baik sesuai dengan apa kehendaknya, dan Tuhan bisa menjadikan rancangan kita yang mungkin agak berbelok dikit, itu Tuhan bisa bantu dengan Roh Kudus, teman-teman, untuk kita bisa melihat kembali bahwa apa hal buruk apa yang terjadi dalam hidup kita, atau kejadian yang gak enak yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa membuat sesuatu yang baik yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Nah, ini ada statement bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita memang terlihat seperti langit dan bumi, sangat bertolak belakang, jauh dari bayangan kita, tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu selalu baik, selalu yang terbaik, teman-teman. Aku di sini mau sharing sedikit bahwa ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup aku, dimana di tahun ini tadinya sebetulnya aku tidak mau memperbanyak pelayanan aku di Muda, dan tidak mau membuat banyak pelayanan aku di homeless, teman-teman, karena aku ingin fokus sama diri aku sendiri, aku ingin fokus sama keluarga aku. Aku punya rencana, aku punya rancangan. Kalau dulu itu aku hidup tanpa rancangan, aku hidup tanpa rencana yang aku buat, tapi ketika tahun ini pertama kalinya dalam hidup aku memulai sesuatu yang baru, dengan ada rancangan, ada rencana seperti ini, Tuhan, aku ceritakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tidak biarkan itu terjadi. Tuhan tetap panggil aku untuk aku bisa tetap masih tetap mau mempercayakan aku, untuk aku tetap melayani di Muda, melayani di homeless, teman-teman, dan juga pelayanan di Komsel. Jadi aku di sini masih tetap mau untuk tetap belajar sama rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Buat aku nggak gampang, karena sempat aku minggu lalu sempat hampir mau tawar hati ke Tuhan, tapi dan bukan cuma tawar hati, tadinya aku tuh mau langsung kabur aja, teman-teman, dari pelayanan aku, dari Komsel juga. Tapi itu tadi Tuhan ingetin aku lagi bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang baik dalam hidup aku. So buat teman-teman yang mungkin saat ini banyak rancangan dan rencana yang Tuhan nggak biarkan itu terjadi, aku harap teman-teman bisa percaya bahwa semua akan baik-baik saja di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, teman-teman, aku sudah selesai. God bless you, sampai jumpa.